of You Cameo Project. Oke, thank you Bob. Udah. Emang buat intro. Buat intro. Emang Cina ada buat ngasih uang doang. Biar Ibob dulu sebenarnya yang buka. Iya. Karena kita mulai probationnya Ibob di Cameo lagi. Gimana? Lumayan berat kan kalau nggak ada gua kan? Berat apanya nih? Iya dong. Kalau pendapatan kan tinggi situ. Pantes gua dikeluarin dulu. Jadi kita di sini kan udah kelihatan ya. Iya. Nah, di sini ada Ibob Tarigan, ya kan. Lalu ada Tata Ginting. Tata Ginting ini pemain dari series terbarunya Vision Plus. Yes. Jack dan Daniel. Ya, Jack dan Daniel. Jadi memerankan dua-duanya, ya kan? Betul, tentang dua orang saudara kembar Ya. yang diperankan dua-duanya oleh saya. Dan profesinya itu jadi pengacara ya. Salah satunya jadi pengacara, yang salah satunya sebenarnya pengangguran di Medan yang tiba-tiba ada suatu hal adiknya yang pengacara ini koma, akhirnya dia berinisiatif untuk karena dia kembar menyamar. Jadi adiknya ke Jakarta jadi pengacara. Oke, genre yang horor ya. Banget. Tahu kan? Karena dari kembar Judi jadi pengacara. Tata Ginting aktor jadi berperan jadi pengacara. Ini kita Betul. ada pengacara beneran. Pengacara beneran. Ya, Iya. Dito Sitompul. Gokil. acting juga nggak sih tapi kalau misalnya jadi pengacara? Enggak lah. Oh enggak ya? Emang pengacara tuh acting? Nggak tahu makanya. Oh ya gimana tuh? Oh langsung ditanya deh pengacara. Kalau pengacara, kadang harus berakting juga sih emang ke klien. Nah, Tunggu, oke, tapi Iyalah. kita maksudnya actingnya tuh lebih ke apa? Kalau nggak nanti kalau misalnya kelihatan nih kasusnya, aduh gampang banget, nanti dianggap sepi lagi ya. Kita harus kadang mau nggak banget nih. gitu ya. Iya, ini harus kita lihat dulu lah perkaranya. Oke, jadi kita ada pengacara yang sesungguhnya nih untuk bisa tahu Mengimbangi real. lah ya. Realnya, ini kan kalau Oh, lu iya, kan iya, hanya ini peran, iya. real. Iya. Gitu kan, Duto kan dari Cameo. Nah kita juga ada satu Dari mana nih? dari MLI. Ya. Karena banyak kasus ya. Dari MLI. Lu kalau ngomong gue dari ML, gue bahas Cameo. Lo bener MLI kan? Iya, iya, iya. Biasanya kalau MLI kita ada tanda tangan satu lagi. Dari BNN. Ada BNN biasanya. Aduh. Kebetulan kan tadi udah dites urin. Jadi pas karya ada BNN, ada MLI, ada pengacara. Iya. Langsung deal aja. Emang itu permainannya. Emang ruang sidang jadi sekarang ya. Oke, Ibob juga berperan di Jack dan Jack dan Daniel Daniel. itu. Iya. Jadi pengacara juga. Pengacara, pengacara. Gultom. Gultom. Oh, Gultom. Jadi gue adalah pengacara yang berseberangan di dalam sebuah kasus dengan entah Jack entah Daniel. Iya. Nggak, tapi maksudnya dia itu perannya sebagai musuh bebuyutan lah. Iya. Saingan. berarti. Saingan yang paling kayak kalau misalnya udah ketemu nih orang langsung kayak ayo gitu. Jadi Emang malah biasa gitu lebih ada ke saingan? personal. Oh iya ada. Saingan biasanya. Ada personal. Iya, mungkin ya. Ada, Iya, ada sih emang. Enggak, tapi pernah nggak lu ngambil kasus karena kayak gue pengen ngalahin dia nih. Kayak nggak peduli dengan kasusnya lebih Oh kayak iya, ini Iya kasusnya kan? Gultom sama Iya. Jack Daniel kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak Oh, gitu. memperdulikan kasusnya, kita just cuma pengen ngalahin dia aja. Iya. Pernah ada kayak gitu gak sih? Nggak harus elu. Nggak harus. Kalau gue sih enggak, cuman kalau yang lain ya. Nggak harus elu, tapi mungkin ada saudara atau bokap mungkin. Saudara atau kandung. Saudara Kalau Ibob juga dia kan memang jadi pengacara di situ. Pengacara di situnya yang agak-agak suka pakai cincin gitu ya. Iya. Tapi ada tuh kayak gitu. Ada ya pengacara suka pakai cincin gitu ada? Ada. Ada Tapi ya? kita kalau Gultom itu tidak mengidentifikasikan kepada siapapun gitu. Gultom adalah Gultom. Gultom adalah Gultom. Iya. Cuman Gultom mungkin suka ke Bali gitu sama cewek-cewek gitu. Enggak, Gultom gitu juga. Enggak ada ceritanya Gultom pernah ke Bali tuh enggak ada. Tapi kemana? Aman. Gultom kemana? Gultom tapi kemana? Berestagi. Oh, gue itu ngerasa. Gue tuh nggak ngerasa. Gultom lebih ditoba ya. Oh, iya. Samosir. Gultom itu kan adalah Gultom sendiri. Iya. Tapi kan namanya sebagai aktor itu harus punya inspirasi. Ada. Inspirasi itu dari mana sih gitu? Dari banyak pengacara di Indonesia karena hidup gua itu observasi. Observasi itu kan keluarga gua kan juga banyak Apa? dihukum. Oh, dihukum. Iya. Karena berapa tahun? Keluarganya bandel. Keluarganya bandel. Oke. Gitu. Jadi gua observasi ada di keluarga gua juga, ada di banyak lah. Pengacara-pengacara di Indonesia juga gua observasi juga. Dan akhirnya terakhirlah itu Gultom. Terlahirlah Gultom itu gitu. Oh, oke.
ya. Salah satunya siapa nggak ya? Salah satu yang sebagai Inisial aja, inisial. ini pengacara yang gue observe. Yes. Hotman Paris Hutapea ya? Itu salah satu pengacara yang gue observe. Iya. Oke. Ya kan nggak masalah kan? Tapi tetap bokap yang terbaik. Gila. Gila. Jadi gua tuh baru nonton sekitar 3 episode. Kan dia di sekarang ini, waktu kita syuting ini udah tayang 4 episode. Betul. Di Vision Plus. Ya. Jadi ketiga, gua nggak tahu awalnya si Ibob yang main. Tiba-tiba muncul, loh si Ibob. Yang ketiga, jadinya gua nggak nonton yang keempat. Langsung lu matiin. Gue kasih tau bos lu nih. Masa nggak mau nonton? Kemarin, udah malam. Gua nonton. Tayang tiap Jumat. Tayang Tiap Jumat. Iya, Iya. iya. Total ada 10 episode. 10 episode ya. Yang main siapa lagi sih? Ada Lania Vira ya? Lania Vira Oh, sebagai Gita Bebita ya? Wah, itu dia. Itu lucu banget, itu Aduh. lucu banget. Itu Jadi Gita jadi Bebita, ibu gue ya. tuh ngefans banget sama dia dari pertama kali dia dulu masih Vines, ya kan? Iya. Di Vines itu dia pakai tak terkanceng-kancengnya itulah itu yang bikin dia Nah, Gita Bebita itu dari nyokap lo kan? dari nyokapnya Jack dan Daniel. Nah, dia itu kalau Dan gue jadi lihat dia Medan. kan memang bangga banget sama Jack. Dia bangga banget sama Jack karena menurut dia Jack itu sudah sukses di Jakarta Jadi pengacara karena mereka tinggalnya ya. di Medan kan. Ah. Sukses sebagai apa namanya itu apa kalau misalnya perantauan merantau ke Jakarta dan sukses jadi pengacara. Jadi dia bangga banget. Sementara abangnya yang di Medan kerjanya cuma judi aja, nyanyi-nyanyi, minum tua, mabok-mabok gitu. Jadi dia lebih selalu membuat adik ini jadi oh, tengoklah adikmu itu gitu dan membuat si Daniel jadi semakin tertekan lah hidupnya gitu. Insecure ya jadi. Itu yang membuat dia pengen ya udah gue coba menyamar jadi pengacara, otak kita samanya, kita kan kembar gitu. Dia mikirnya gampang lah kalau misalnya Jack bisa, gue juga bisa, dan ini waktunya gue untuk pembuktian kepada emak gue bahwa gue juga bisa sukses. Bisa nggak ternyata Jack si Daniel itu jadi pengacara? Susah ya. dari episode ketiga, kalau dari episode 3 ke 4 gitu kelihatannya rada ribet ya. Cuma ya itulah. Oh, berarti nggak semua orang Batak bisa jadi pengacara. Nggak Cocok jadi semua. pengacara gitu. Penyanyi lu suruh, orang Batak juga bilang jago nyanyi. Iya. Terus nyanyi suruh jadi pengacara susah juga. Pengacara juga ada yang fales kok. Nggak semua bisa nyanyi. Oke, balik lagi soal Jack and Daniel itu. Jack dan Daniel dan Jack Daniel pengacara. itu, pengacara. Berarti kan itu sebenarnya mereka orang kembar yang nasibnya berbeda tuh. Satu pengacara, satu tukang judi gitu. Pengangguran. Kira-kira ada nggak sih skill judi yang bisa dipakai buat jadi pengacara gitu? Wah, ini yang ditanya harusnya pengacara benar Ada. ya. Iya, skill Iya, mungkin skill-skill yang dipakai berjudi waktu gitu. berjudi itu juga terpakai. Paling ini nggak sih, kalau misalnya pengacara suka kayak kita coba deh bahan ini yang kita taruh, kita lihat ini bahan ini bisa jadi menang atau enggak gitu. Iya mungkin ada lah ya, Iya kan, kayak itu judi beberapa juga kan, unsur gambling ya, tapi kan? kan pasti tetap harus ada legal basisnya kan, yang mau kita yakinkan ke hakim. Misal kita bela orang, kan yang kita yakinkan hakim nih, Ya, gimana oke. dia percaya nggak sama pembelaan yang kita kasih kepada orang ini gitu. Cuman kalau menurut gue tentang judi sendiri ya, kayak kalau menurut gue itu justru adanya di dalam pengadilan itu. Karena pada saat lu membela orang, cuman lu dapet hakimnya yang rada-rada, ya lu it's like a game of chance jadinya. Walaupun lu meyakinkan banget, cuman kalau hakimnya tetap enggak lah, bodat lah ini orang. Selesai bro, Oh iya. selesai. Kita tahu hakimnya orang apa kan? Orang mana tuh? Sunda, ya pasti. Ya kan Sunda. Emang bisa gitu? Apalagi sekarang ada SJW kan. Waduh. Waduh, emang itu yang pengaruh jadi- banget. Kalau menurut gue sih pengaruh banget. Berarti SJW itu mempengaruhi pengadilan. Apalagi gitu? ke media hakim bisa ngelihat, ya pasti ada goyang-goyangnya. Bergoyang lah ininya dia. Nggak, Pengadilannya. benar-benar nggak jadi nggak Pandangannya pure dia ke terhadap, materi gitu. materinya itu. Itu yang repot sekarang. Jadi mana yang lebih kuat terhadap keputusan hakim? KUHP atau omongan SJW di internet? Kalau gue kan tetap percaya harus KUHP. dong. Oh, iya, KUHP-nya kan ada hukum acara, dari materialnya kita lihat KUHP-nya. Tapi kalau SJW ngomong bersebelahan gitu, Itu yang repot. kan Udah serasa KUHP dia masalahnya. yang gua tahu kan ada praduga, Asas praduga tidak bersalah. tak bersalah, ya kan? Iya. Tapi kalau SJW sudah menyatakan dia bersalah, Bersalah, udah ada cancel culture. Cancel culture itu.
Cancel culture. Tapi pembicara tentang cancel culture itu emang ada di maksudnya obrolan-obrolan pengacara gitu. Ada lah, ada. Karena itu ada banget. emang Apalagi kalau fenomenanya misalnya gitu ya? kasusnya viral segala macem kan ya. Gitu. Makanya kalau misalnya lu lihat kalau di Amerika tuh kan itu diputusnya hakim kan cuma ngasih sentencing kalau putusan dia guilty or not itu dari apa tuh namanya juri kan. Ya. Nah juri di situ nggak boleh loh dia lihat media segala macam. Dia kayak dikurung, di lock di hotel gitu, Di Iya. karantina. di karantina. HP juga disimpan dan mereka Supaya dia ya murni dari fakta persidangan, bukan dari media gitu. Cuman kan kalau di sini Ya, gitu ya. setelah melihat apa nih? Setelah melihat pemberitaan di media atau melihat jumlah aja orang ada. yang meretweet. Jumlah engagement aja. Atau jumlah tanda tangan petisi. Petisi itu. Emang ngaruh ya? Enggak gua. Iya itu Gua gue berapa- penasaran. Itu ngaruh gak sih? Gue berapa kali tanda tangan petisi-petisi gitu ya. Cuma gue nggak tahu Kan hasilnya gue nggak ngaruh bisa nggak sih? menilai ya hakimnya gimana, kan pasti itu kan dari hati si hakim. Cuman menurut gue pasti ada pengaruh lah. Kayak dorongan publik dari yang jumlah-jumlah petisi yang kayak gitu. kalau hakimnya anaknya sosmed banget bisa lah ya. Iya, anaknya sosmed. Iya, Mas. Aktif Hakim banget. Kalau hakim gitu. Apalagi pas di rumah. Pap, itu udah lihat belum, Pap? Oh, iya, bener. Gue penasaran. Emang kayak pengacara kan banyak orang-orang Batak, Sumatera Utara gitu ya. Hakim juga banyak. Oh, banyak lah. Ya, banyak lah, penegak hukum lah. istilah gitu. Jangankan hakim. Iya. Jaksanya orang Medan, hakimnya orang Medan, pengacara, banditnya pun orang Medan. Ada situ semua. Yang nengok begini semua. Apalagi kalau sidangnya di Medan, nontonnya pun orang Medan. Jatuhnya nongkrong ya. Silaturahmi semua. Selesai kayak gitu kan langsung jangan gitu lu pulang. Satu kampungnya kita ini. Wah, Itu kan aduh, berat itu banget kalau kita gitu. senjata itu udah. Kalau di daerah kita, lo bagaimana? Iya, itu bahasa karun. Kadang-kadang tange. Saudara kita. Tapi pernah gua, walaupun nggak ke situ ya, Metro Mini. Cuman karena gue bilang gua orang Karo aja, supir orang Karo gratis. Oh, Walaupun cuma 2.000 ya itu gratis pada zaman itu, oke loh. pasti. Kalau gua dulu malah dikasih goceng karena kan masih sekolah. Kan dikasih uang saku. Masih dikasih uang Kasih saku. uang Nah, jajan kau. Itu luar negeri deh, waktu gua di luar negeri, kalau denger ada orang ngomong bahasa Batak, itu kalau orang Karo deh, orang Karo langsung disamperin. Tapi teman-teman gua kalau misalnya ada yang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Oh, biasa aja masih ya. Orang Indonesia. Itu pernah kayak gitu. Iya, Sering bahkan. Malah minggir ya. Ada Indonesia. Takut diomongin lah atau nggak tahu, gue nggak tahu Iya, apa. iya, Cuma iya. kayak gitu. Tapi kalau orang Karo, orang Karo. Karena nggak tahu, mungkin kita hampir punah ya. Tinggal dikit jadi kayak gitu. Jumlahnya itu nggak sampai 500.000. Oh iya? Iya. Secara Di data seluruh Indonesia. di seluruh dunia. Karena kan Oh, kita iya? tersebar seluruh dunia. Nggak nyampe 500. Ini dari Amerika. Ada Ada agennya. Agen. Itu mungkin kayak gitu ya. Karena jarang banget emang, jarang banget. Setiap kali makanya gue kenapa rada norak kalau ngeliat ada orang Karo yang sebagai public figure lah. Hampir sekarang, pokoknya semua sekarang tuh hampir semua orang Karo yang udah jadi public figure lah, yang sukses lah, yang pernah punya gue kontakin semua. Karena gue merasa kayak apa sih, gimana sih, kenapa ya kok kita kan dikit banget ya gitu. Iya. Ya ternyata itu cuman Dan itu Gimana kita sih? sudah langsung merasa saudara gitu. Kayak Liodra, kayak gitu kan gitu. Tapi Itu dia pasti nggak langsung- ngerasa saudara sama Enggak. lu. Nggak, kalau kalian di dekat ada maunya ini. Pansos nih dia bilang. Cuman kalau apalagi udah ginting gitu, itu pasti udah langsung Iya. berasa wah adek gua nih gitu. Lu juga kayak gitu nggak sih? Di mana nih misalnya? Maksudnya lu berasa kayak gitu loh orang Iya kalau orang Batak. iya apalagi kalau di pekerjaan gue ya pengacara gitu misalkan ketemu Industri, polisi ada orang Batak di industri pula. industri. Ya soalnya gini, kalau kita industri entertainment agak susah nyarinya kan gitu. Iya, ini orang Karo nih. Wah kalau gitu-gitu. gue banyak banget lah. Ini industrinya lah di sini lalahan, Pak. Bahasa industri nih. Ini termasuk yang masih kuliah nggak nih? Yang masih kuliah, Iya. kuliah hukum. Banyak lah. Dan justru pasti ada lebih gimana ya? Kayak karena ada kekeluargaannya pasti lebih ada dimudahkan gitu-gitulah. Bisa kampung bahkan. Iya, Kalau misalnya kalau udah kampung, banyak di biasanya mana dari lu? kampung. Oh kampungnya mana? Oh ini. Karena mungkin bener karena sedikit masih bisa ditarik ulur tuh. Oh ternyata keluarga sama siapa gitu. Kemarin ada apa namanya juri golf.
Juri golf. Oh, ya lu main golf soalnya ya. Ya, si Tepu juga, orang Karo, gue kontak, langsung diajak main. Istirahat golf pasti langsung makan BPK dong. Iya. Babi panggang Karo cobain deh, Tok. Waduh. Cuma di acara ini satu-satunya Islam itu minoritas. Cuma di acara ini bro, Islam Beban kan? minoritas, ya. Beban kan jadi minoritas kan? iya. Gila nggak jadi Acara lain tuh kita mayoritas. Di sini doang nih. Tenang Tok, gue tiap hari Tok. Susah ya, capek. lucu banget. Oh iya, tadi balik lagi kayak misalkan kayak apa judi segala macam. Mungkin kalau dari pertanyaan lo ya yang gua tangkap adalah kayak judi kayak misalkan banyak nih, ada juga yang main kartu gitu. Mungkin lu kayak buka kartunya di pirit gitu kali ya. Iya, ya mungkin ada strategi kan, yang mana bukti yang mau lo keluarin dulu segala macam. Itu kayak kan gitu ada bluffing-bluffingnya nggak? Ada lah pasti. Yang- Bagaimana lu mau ngeluarin bukti yang mana, jangan sampai lawannya tahu duluan. Bahkan ya, kalau misalnya lu mau ke PK kan lu harus ada bukti baru kan kalau PK lu tuh mau apa? upaya hukum. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Jadi kalau lu PK, nah itu pasti ada salah satu bukti lu mau simpen dulu nantinya. Yang mana itu akan lu gunakan untuk lu PK. Capsa. Iya kan? Disimpan dulu kan? Jangan keluar yang dua dulu, yang dua ntar aja terakhir. Gitu. Dibilangnya baru tahu di kemudian hari, padahal lu udah tahu dari kemarin. Bentuk strateginya ya. Itu kan ada Iya, strategi. strategi. Oh. Udah tahu. Tapi lu ngatasin kasus yang paling beban buat lu apa sih? Iya. Kalau semuanya gampang. Yang paling beban kalau yang murah. Enggak lah, kalau LBH kan dia kan gratis. LBH Kan ada juga. Oh, LBH lu pure LBH. gratis sama pro bono. Menurut gue pasti ada ininya lah, beda-beda lah masing-masing kasus. Cuman yang menurut gue yang agak rese tuh yang kalau ada SJW-SJW-nya itu. Oh gitu ya? Itu Iya. justru beban ya? Beban lah, nyebelin loh. Karena lu udah materi, lu tahu kan fakta hukumnya kayak gimana. Cuman lu seakan-akan digiring lewat dari materi. Tapi kalau Serba SJW salah gini misalkan, gue bela orang, udah seakan-akan nih, udah digoreng banget nih orang salah. Kita muncul di media gitu. Digoreng lagi habis itu. Oh, lu jadi membela yang salah gitu Iya, ya? seakan-akan seperti itu. Padahal kan yang tahu ya fakta persidangan ya kita yang di sidang. Tapi kalau lu di pihak orang yang bersama dengan SJW-nya? Ya bisa juga jadi ada apa ya, kemudahan kan di situ. Jadi kayak ibaratnya kayak pedang bermata dua, lu bisa di satu sisi lu pada saat membela orang yang emang lu yakini bahwa ini nggak bersalah, cuman karena ada SJW dianggap bersalah, ya jadi repot. Cuman kalau lu di posisi lu sebagai korban, lu ngebelain orang, emang lu ngelihat misalnya gimana ya, pembuktiannya nggak bener apa segala macam, kan lu pasti butuh tekanan publik juga. Nah maksud gua, gimana lu mau gunain ini? Cuman kembali lagi kan, tetap pada saat materi persidangan, whatever it is ya tetap harus dua alat bukti dong kalau di sidang kan. Tetap ujungnya pembuktian kan, bukan pendapat orang. Iya, dan nggak semua pendapat orang-orang atau SJW itu benar kan? Iya. Ya udah. Biasanya. Iya, biasanya. Dan apalagi kalau viral, sekarang kan kalau viral lu dianggap benar. Orang nyumbang 2T dianggap benar. Iya. Pokoknya kacau itu ya. Iya. Iya, jadi lu nggak mau ngelihat bukti lain gitu, lu nggak mau ngambil perspektif lain, yang mau ngeliat cuma perspektif lu aja dan lu maunya itu benar. Padahal sebenarnya kan nggak semuanya begitu, Iya. sejelek itu ya. Maksudnya Iya. SJW nggak semuanya dicap kayak gitu. Cuman akhirnya jadi kayak secara general, wah SJW nih. Karena kan Jadi biasanya gitu. yang tong kosong nyaring bunyinya. Yang bener-bener tahu kan Iya. kadang-kadang malah nggak, Iya malas sih. nggak ikut-ikutan Iya. gitu. Salah tapi dia nggak ikut-ikutan. Makanya, aduh apa sih, orang bener nggak jadi deh, gue lupa. Gue nungguin. Apalagi tongnya banyak ya? Wah, dari banyak tuh. Bisa ada instrumennya. Apa sih? Orang baik yang apa, yang tidak ngapa-ngapain. Ya, ada peribahasa. Istilah titik-titik berikut ini. Orang baik yang orang baik tidak ngapa-ngapain, pengangguran. Itu pengangguran namanya, orang baik tidak ngapa-ngapain. Ada peribahasanya, gue baru kemarin baca itu dari si siapalah itu. Pokoknya dia bilang gitu. Ya itulah. Pokoknya di peribahasanya ada orang baik yang tidak ngapa-ngapain. Kalian diisi lah itu titik-titiknya ya. Kalian kan lebih baca ya, aku nggak baca masalahnya. Aku baca skrip aja. Orang baik yang tidak ngapa-ngapain. Cakep. Aduh. Pantun dong. Tapi Oke, itu oke. gue setuju sama Dito sih. Maksudnya kalau lu emang mau beropini di sosial media, lu harus kasih dua sisi. Iya. Iya kan? Iya. Jangan kalau misalkan satu sisi dong itu berarti penggiringan opini Penggiringan gitu. Ya. opini. Itu melawan hukum nggak kalau kayak gitu? Oh iya. Kalau melawan hukumnya sepanjang kita bisa buktikan ternyata di ujungnya ya dia fitnah, ya bisa. Aduh, ada KUHP-nya ada fitnah. Jadi Kalau misalnya lu pernah nggak ada lu defamation,
Lu pencemaran nama baik ya jadinya. pernah gak lu kira-kira wah nih sebenarnya nih SJW bisa langsung kena pencemaran nama baik atau fitnah? Pernah gak ngeliat kayak gitu? Banyak lah sekarang artis-artis kalau lu udah merasa udah istilahnya diserang banget kan dia pasti langsung lapor, bikin laporan polisi. Tapi biasanya untuk UIT gitu kalau misalnya dilaporin mahal gak sih? Hah? Maksud lu? Maksud Maksud lu? lu pengacaranya Gratis Oh. bro, laporan polisi. Nggak. Kapan sih kita bayar ke polisi? Nggak ada itu. Oh ya, Bikin LP gratis lah. Iya kan? Gua sangat menggarisbawahi. Kapan sih? wow kontennya. Nah, gue di ban lagi. Kenapa? Loh, kan bener kan kata lu bener dong. Iya. Enggak, maksudnya kalau misalkan Lu dilaporin. gue dilaporin, Dilaporin, terus dilaporin, mau bayar? gue mau bayar lawyer. Oh, lu bayar lawyer Ya, kan? Enggak. Lu bayarnya Emang lawyer tergantung- kan? Iya. Bukan bayar yang lain kan? Enggak. Emang ada yang lain? Nggak tahu. Enggak. Yang laporin. Enggak. Jadi bayar lawyer kan. Ya. Nah, dia langsung mau nanya Rit. Tergantung kasus lah Ya. kalau Rit. sama Undang-undang lawyer ITE mah. dia bilang katanya. Iya tergantung kasus ya kayak gimana, sejauh apa. Oke, apa lu pernah dilaporin apa? Saya pernah hampir disamperin cyberpolice soalnya. Oh ya? Iya. Serius? Enggak, oke contohnya Karena apa lu nih? ngomong di sosmed. Iya, Lu ngomong apa? sebenarnya nggak murni cyberpolice datang ke gua sih. Ah. Lebih ke arah anjing jadi buka-buka aib gini gua. Gak apa-apa, ntar abis ini invoice keluar. Udah konsultasi kan? Ya, enggak, tapi sebenarnya nggak cyberpolice datang, tapi pada saat gue bikin sesuatu itu orang-orang yang komen tuh udah langsung nge-tag cyberpolice semua. Terus ada satu orang yang marah-marah. Gue buka account-nya, ya udah bionya CCIC Polri gitu. Oh iya? Iya. Tapi lu sampai Langsung kena dipanggil di mental. HP gitu. Langsung kena mental tuh. Dipanggil nggak ada? Nggak dipanggil. Soalnya kalau Alhamdulillah. setahu gue sekarang tuh cyberpolice lu harus tegur dulu berapa kali, kalau lu hapus ya udah dihapus. Oh gitu. Harus ada teguran dulu setahu gue. Oh berarti ada teguran baru diproses. Tapi nggak bisa dijadiin langsung alat bukti. Kalau Setahu gue kalau yang cyberpolice itu ya, yang sekarang lu ditegur dulu sama dari kayak akunnya mereka untuk lu hapus dulu itu konten lu itu. Oh oke. Kan sekarang kemarin kan karena marah banget tuh, yang apa-apa langsung LP, langsung lapor polisi, sidang Ya, segala macam. ya. Kan maksud gue itu wasting time kalau masalah itu seperti itu. Oke. Berarti asalkan itu dihapus aman. Harus. Hapus dulu kali ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya ya, ini dialami orang lain misalkan, terus dia dilaporin melanggar undang-undang ITE. Nah itu mempengaruhi angka nggak? Angka apa Kalau nih? Angka jasa. Angka jasa. Angka jasa. Emang ada angka yang lain? Mempengaruhi Wih, angka jasa. Ya angka jasa. mempengaruhi dong Bahaya gimana banget. kasusnya kan. Kan kita bisa lihat nih pemeriksaannya bisa berapa lama sih, kasusnya seberat apa sih. Kan itulah tolak ukur lawyer mau memberikan honorarium kan untuk legal fee. LBH mungkin? Kalau LBH harus punya surat keterangan tidak mampu dulu. Saya miskin kok. Dia punya NFT banyak, Bitcoin banyak banget. Oh gitu. Jangan buka-buka aset gua. Kan nggak sebut berapa banyak. Hati-hati pajak nonton. Pajak loh. nonton. Tenang, Lihat Bitcoin nanti belum ada kita- pajaknya. Lihat di komen di bawah ya. Oh iya, Lihat biasa komen di ada. bawah. Biasa gitu doang kan. Hai kakak. Wah cakep tuh. Gitu. Biasa gitu doang. Ulang. NFT murah aja gitu kan. Kan nggak semua No, NFT no, no, mahal. no. Iya. Lu mau nanya apa lagi? Enggak, gue pengen lapor pajak. Lapor pajak. ya. Kenapa tiba-tiba ngomongin pajak? Dan serunya juga series ini nggak cuma topiknya tentang pengacara, kan emang jarang ya. Jarang sih, emang bener loh. Pas gue lihat itu semua sih cerita film unik. segala macam. Karena emang takut biasanya. Karena biasanya kan ntar dibilang sok tahu lah inilah segala macam gitu kan. Karena kan berhubungan dengan hukum dan segala macam. Tapi yang gue suka juga dari series Jack dan Daniel ini warnanya beda banget. Kembali lagi ke tahun 80-an. Ya vintage gitu sih ya. Vintage banget. Iya, iya. Dari warna, dari fashion, bajunya, dari editingannya, musiknya pun Iya, gitu. iya. Jadi biar nggak melulu kayak apa yang kita ada sekarang lah. Kalau sekarang kan orang demen banget dengan ngikutin tren kan. Jadi gue salut banget sama Ardi Octavian, sutradaranya berani nih dia. Nah makanya untuk produksi Jack dan Daniel waktu itu protokolnya juga kenceng banget. Kita ditaruh di satu compound di puncak, di puncak. Dan
akhirnya kita bisa menciptakan sesuatu yang baru lah. Semoga Jack dan Daniel bisa jadi entertainment, hiburan buat kalian-kalian yang mungkin suka Komedi ya, komedi dan dunia persidangan. Tapi lucu sih, karena ada beberapa yang memang insight jadinya kayak ini kan informasi. Kalau apalagi orang yang belum pernah datang ke sidang ya. Iya. Oh. Itu salah satu yang berat juga tuh, karena gue harus ngafal. Dan ada beberapa bener-bener satu scene tuh kita ngomonginnya itu 6 halaman, Pak. Dan kita harus menghafal 6 halaman itu. Udah kayak monolog ya? Ya, bukan lagi. Itu lumayan berat karena ada beberapa, ya itu kita harus menghafal pasal-pasal dan isinya. Karena ada beberapa kali kayak kita ngomong pasal ini mengatakan bla gitu. Tapi itu benar berarti, pasalnya benar kan? Harus benar, dan untungnya salah satu yang bikin lama prosesnya karena penulisnya juga ngeriset yang benar gitu. Jadi kasusnya apa, dia benar, dan untungnya waktu kalau nggak salah satu astrada kita dia emang kuliahnya hukum. Gitu. Detailnya bener-bener diperhatikan karena kita nggak mau ntar tiba-tiba dibilang tidak menghormati lah. Kalau salah doang mah apa, ntar ada yang ngomong wah ini tidak menghormati proses segala macam apa ya, itu akhirnya risetnya bener-bener sedetail itu mereka bikin. Lu kalau nggak kasih tahu itu gue nggak akan kepikiran untuk kayak gitu, nggak kepikiran kayak wah ternyata emang sedetail itu risetnya. Karena buat kita kan dia suatu tontonan yang ringan. Kalau menurut gue sih lumayan ringan karena lucu gitu dengan karakter-karakternya segala macam. Tapi ternyata detailnya gokil sih. Iya, karena dan itu sempat beberapa kali bahkan skripnya berubah karena jadinya kayak ini pasalnya kayak salah deh. Sempat ada yang ngomong kayak gitu. Oh gitu. Iya, pasal si Astrada yang bilang ini Pak, kalau pasal ini nih untuk yang ini gitu kayak kita mah aktor nggak ngerti apa-apa ya. Kita udah kayak disodorin aja, tinggal ngomong, tapi mereka akhirnya berdiskusi, nelpon lagi, ini bener nggak ini kalau misalnya ini kasus ini pasalnya pakai yang ini ngelawannya pakai yang ini gitu. Jadi kita bener-bener pengen apa yang kita keluarkan mungkin bisa jadi ilmu juga ya, berarti ada ilmu juga. Bisa jadi pelajaran juga untuk penontonnya gitu. Jadi biar ada isinya gitu. Udah cuma ketawa-ketawa doang. Iya benar. Karena gue ketawa, biasanya gue ketawa-tawa tapi ternyata informasi ini, informasi itu gitu loh. Iya gitu. Oke, jadi Pas Bata itu kan memang vibe-nya vintage gitu ya. Iya. Itu apakah emang biar unik aja atau ada alasan tersendiri gitu? Kalau dari sutradaranya dia itu ngefans banget sama Benyamin. Dan dia pengen banget, dan udah lama banget kan vibe itu udah nggak ada, warna itu nggak ada. Dia pengen mengeluarkan itu lagi, makanya ada scene-scene dimana kayak semi Indian tiba-tiba nyanyi, nanti ada video klipnya, ada lagunya baranang nang tak kebaranang nang tak, itu ciptaan orang Batak gitu, dan terkenal gitu lah. Nah itu kan sama lah kayak waktu zaman dulunya Benyamin kan suka gitu kan, drama nyanyi yang ngelawak gitu. Nah dia pengen mengembalikan itu lagi lah gitu, karena dia ngefans banget dengan warna dan pengambilan gambarnya aja ya. Yang gue lihat depannya tuh yang zoom in gitu kan. Kalau sekarang kamera film kan hampir fix semua kan. Iya. Yang ngezoom itu dari Danau Toba kan dia lihat gitu kan, itu kan 80 banget ya. Itu zaman-zaman Bing Slamet, zaman fonts yang dipakai, fontsnya juga. Nama-namanya gokil sih menurut gue, konsep sih. Artnya itu untungnya dia ketemu sama tim art yang ngerti juga. Karena sebenarnya yang bikin film susah itu kan untuk ketemu sama orang-orang yang satu visi. Makanya kenapa kalau banyak banget orang nanya gitu, kenapa sih sutradara ini makanya pemainnya ini lagi atau enggak, kalau misalnya ke bidang produksi kok editornya dia lagi atau artnya dia lagi, karena bikin film itu komunikasi, semuanya komunikasi. Gue pengen kayak gini, kalau misalnya udah bener dan visinya sama, akan hasilnya akan jadi bagus banget gitu. Karena kan bisa aja itu kan kayak ngebaca gitu, kayak misalnya lu sutradara, gue pengen tuh yang gini. Terus kalau misalnya orang artinya nggak sepemikiran sama lu, kelar, ya kan? Bukan gitu maksud gue, ganti lagi. Dan itu sering banget terjadi. Ada juga beberapa produksi kayak gitu. Dan DOP-nya juga mengerti apa yang artinya mau gitu. Itu kan makanya nggak gampang bikin film tuh, karena banyak banget
yang harus diperhatikan, yang harus dicocokin lah gitu, semuanya harus satu jalan gitu. Interpretasi itu penting banget soalnya. Itu dia. Dan lu akhirnya bisa nangkep visi dari Untungnya karena gue juga suka banget sama film-film zaman itu gitu. Warkop pada zaman itu. Jadi joke itu udah sefrekuensi kita gitu. Karena yang gue selalu bilang sama aktor-aktor muda, kebanyakan bilang, "Bang, gimana sih bisa jadi pemain film yang bagus?" Gue bilang, ya lu harus nonton film sebanyak-banyaknya supaya lu tahu waktu sutradaranya ngomong apa, lu udah ngerti maksudnya. Oh, ini dia referensinya ke film yang ini nih gitu. Karena pasti semua sutradara punya referensi gitu. Jadi kalau misalnya lu udah ngerti dia referensinya kemana, karir lu panjang deh sebagai aktor gitu. Tapi kalau misalnya gue pengen lu emosinya begini, tiba-tiba lu emosinya bagaimana gitu kan, ya udahlah kita cheat gitu. Aduh, tapi sebagai aktor tuh kayak sedih lu. Wah, sedih banget bapak. Apalagi kalau misalnya udah menurut lu udah bagus, tiba-tiba pas di film nggak taunya nggak masuk gitu kan, tiba-tiba editannya ke lawan mainnya gitu, padahal lu lagi emosi-emosi. Itu udah sering banget terjadi gitu. Karena lu nggak bisa menginterpretasikan apa yang diimajinasikan oleh sutradaranya gitu. Iya sih. Gimana Bob? Lu sering digituin gimana? Oh, kalau sering. Oleh lu ya? Oleh lu. Lu yang cut ya dia. Bukan Enggak. gitu maksudnya. Gue kayak tadi lu bilang kan, sutradara tuh punya ada biasa pemain-pemain pilihan kan. Iya. Wih Bob nih, gue pakai dia terus Bob, ya kan? Kenapa Bob? Murah. Kalau sekarang kok enggak? MLI. Dealnya terlalu tinggi. Gitu. Kalau gue sukanya Jack dan Daniel ini adalah, kalau teman-teman kan punya referensi ruang sidang itu biasanya kebanyakan pasti lu Amerika, karena banyaknya nonton film-film Amerika di mana Film posisi legal Amerika gitu kan. Iya, banyak Karena di Indonesia emang nggak pernah sih gue lihat. jarang kan? Jarang kan sih. nggak Paling ada. sedikit doang biasanya, tapi bukan jadi Yang benar-benar jadi center of cerita Di gitu. sinetron Iya. biasanya pernah Iya, paling itu juga gitu. yang ada tiba-tiba scene sidang lah. Kalau ini kan lu emang benar-benar tentang pengacara kan. Iya. Dan acara. ngeset ruang sidang di Iya. Indonesia, paling nggak referensi lu jadi, kok nggak ada jurinya? Memang tidak ada juri dong di Indonesia gitu. Jadi memang begitulah hadirnya. sampai ruang posisi kursinya ada pada tuh bener-bener real ruang sidang. sampai semua pengadilannya dipindahin ke sono. Sampai orang aja di sidang. Orang mau sidang loh, gedung gue di sini. Kok jadi lapangan Furniturnya kosong? mana? Furnitur. Pakai shooting. Lagi pakai shooting. Iya, tapi ya gitu, maksudnya buat gue ya referensi yang bagus untuk teman-teman, apalagi masyarakat Indonesia kan sekarang harus melek hukum ya. Iya. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu Referensi lah. Iya, kan, untuk biar nggak para- digoblok-goblokin. Siapa yang goblok-goblokin? Orang lain. Orang Irlandia yang goblok-goblokin. Orang Indonesia mah pinter-pinterin semua. Karena menurut gue ya, salah satu orang yang bisa bertahan hidup baik apapun industrinya adalah orang yang harus mengerti hukum di bidangnya. Oke, seperti Ya seperti kita di dunia entertainment, makanya Setidaknya gua kenapa mengerti dunia hukum dalam entertainment. Nah. kan. Lu kalau misalnya kontrak kan harus tahu hukum di situ. lu selalu jujur ya, lu selalu baca kontrak sedetail itu. Apa lu pernah miss untuk adalah kontrak template lah gitu? Pernah nggak? enggak. Nggak pernah. Lu udah pasti baca. Udah gua percaya ini PH-nya apa. Ya udahlah, emang kayak kontraknya begitu deh. Iya berarti lu nggak baca kan? Enggak, maksudnya gua kan? nggak baca detail. Kalau gue baca poin-poin yang menurut gue penting aja. Angka. Kayak transferan. Kapan cek transfer gimana. mana? Rekening Apakah rekening ditahan? bener, udah. biasanya gue baca 3 nih kan. Hak, kewajiban itu kan. Ah. Hak, kewajiban sama penyelesaian masalah. Penyelesaian sengketa ya. Penyelesaian sengketa. Force major. Kalau gue justru malah ngasih sekarang. Oh lu kasih kontrak yang lu bikin? Jadi kayak apa sih kalau anak musik riders gitu ada riders ya. Gue mau Oke. kalau kontraknya ada ini. Kita thank you banget Oke. Tanta, Dito, ya udah pasti. Ibob udah jauh-jauh mau datang ya gitu Iya, kan. dari mau- Fatmawati. Kakak Siring. Thank you banget guys sudah mau datang. Thank you. Thank you. Ngobrol-ngobrol di sini juga dan jangan lupa jangan sampai nggak nonton Yes. Jack dan Daniel itu karena buat gua itu bagus banget. Jujur di awal kayak gua karena gua nggak terlalu pernah tertarik sama kayak cerita-cerita tentang kayak ya ini kan menurut gua terlalu berat ya kayak pengacara gitu. Ternyata waktu gua tonton asik sih, lucu banget sih. Karena banyak Banget. juga value-value kekeluargaannya Yes. yang Gitu. dikeluarin juga di ceritanya. Dan gua nggak expect tuh
Gue nggak expect ternyata Iya. asik nih. Iya, karena dan juga tradisi juga ada di situ value-nya. Jadi Iya, nggak cuma sekedar lawakan aja, tapi juga bagian dramanya juga deep juga dengan keluarga, dengan tradisi, lengkap banget deh. Gue suka banget nih. Betul. Jadi harus nonton. harus nonton ya. Episode 3 kalau mau skip karena Ibu nggak apa-apa. Tapi Bob lucu di situ. Gua nggak bohong. Oh, keren dia, keren. Asik banget. Keren. Oke, thank you guys buat yang udah nonton. Thank you banget. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di acara POV berikutnya ya. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Tenang aja kau. Sebagaimana disebut pada pasal 372 KUHP. 2 hari lagi kan kau ulang tahun. Balik sinilah kau, nak. Keren kali aku. Apa rupanya kerjamu sekarang, Bang? Dia ini kerja berapa minggu dipecat. Abangmu itu si Daniel. Kau bantulah dia perbaiki hidupnya yang berantakan, Jack. Daniel, kau ini memang bodoh kali. Si Jack harus dirawat sekitar 2 mingguan ini. Si Daniel. Aku Jack. Aku Jack. Jack Siltonga. Vision Plus.